Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 57, untuk mempresentasikan materi pada hari ini, di mana kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Jevanya Krisya Saragi, dengan NIM 11S23050, dan rekan-rekan saya, yakni Yel Oselin Mani, dengan NIM 11S23048, dan Rahel Deborah Hasibuan dengan NIM 11S23049. Jadi, untuk pemulainya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang dicanangkan pada 1 Juni 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kemudian berikut implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Jadi pertama ada toleransi, di mana salah satu contohnya itu mengedepankan sikap saling menghormati antar umat beragama. Dan kemudian hak asasi manusia, yaitu menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak setiap individu. Kemudian ada musyawarah, yang dimana itu melaksanakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, keadilan sosial, yaitu mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik maupun sosial. Kemudian kita masuk pada makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pertama ada ideologi negara. Pancasila itu mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang beradab dan bermartabat. Kemudian ada pedoman pemerintahan, di mana Pancasila itu menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan demokratis. Dan yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan, yaitu Pancasila dalam menjaga solidaritas dalam dan kebersamaan di antara masyarakat yang majemuk. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa pengakuan atas adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moralitas dan etika dalam kehidupan masyarakat. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kebebasan beragama, di mana setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pancasila menekankan pentingnya aspek spiritual dalam membangun karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur. Kemudian untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sila kedua, ini mengajak masyarakat untuk menghormati dan menghargai martabat setiap manusia. Sila ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan perlakuan yang adil bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Pancasila menekankan pentingnya hubungan yang saling menghormati dan beradab di antara sesama manusia, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi, pada sila yang ketiga ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dan Pancasila mengajak seluruh rakyat untuk bersatu dalam semangat kebangsaan. Sila ini mengingatkan eh, bahwa persatuan adalah kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan bangsa, serta mendorong rasa saling menghormati dan toleransi di antara masyarakat. Kemudian untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, di sila keempat, ini mencerminkan prinsip demokrasi yang diharapkan dapat mengarahkan pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh rakyat. Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam menentukan kebijakan publik, di mana setiap suara dihargai dan diakomodasi. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat. Kemudian yang terakhir ada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila yang kelima ini menekankan pentingnya penciptaan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya.
Pancasila menuntut agar negara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Ini termasuk perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, Pancasila sebagai landasan negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan hukum dan etika bagi semua kebijakan negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah dalam pembangunan nasional, serta menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi pengikat yang menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konstitusi ini, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai pedoman bagi penyusunan undang-undang dan peraturan yang ada. Pancasila berfungsi sebagai rujukan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan nilai-nilai luhur dalam setiap langkah pembangunan. Selanjutnya, untuk implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Pendidikan yang berbasis Pancasila diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan integritas. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kebijakan publik dan praktik kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Harapan untuk Pancasila, jadi diharapkan Pancasila dapat terus dipertahankan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Pancasila perlu menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pendidikan Pancasila yang lebih inklusif, generasi muda diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Terakhir, kesimpulannya, Pancasila sebagai negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan paduan moral, etika, dan hukum yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan di masa depan dan mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.